Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Saya perwakilan dari kelompok 7, kelas D, mata kuliah Hukum Pidana dalam Jurisprudensi dengan dosen pengampu Bapak Faris Fahrizal Jodi, SHMH. Yang mana tugas ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Adapun kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai sumber hukum material dan formil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Astiti Zapa. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum menurut para ahli. Sumber hukum memiliki berbagai definisi menurut pandangan berbagai ahli hukum. Para ahli ini telah memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman tentang sumber hukum, dan pandangan mereka mencerminkan beragam pendekatan dan teori dalam ilmu hukum. Berikut adalah pengertian sumber hukum menurut beberapa ahli terkenal. Yang pertama, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori hukum positif dan mengatakan bahwa sumber hukum yang paling tinggi adalah konstitusi negara. Baginya, sumber hukum adalah peraturan yang dibuat oleh otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Yang kedua adalah John Austin. John Austin, seorang filosof hukum, menyatakan bahwa sumber hukum adalah perintah dari penguasa yang diterapkan dengan ancaman sanksi. Bagi Austin, hukum adalah perintah yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga ada Lon L. Fuller. Fuller berpendapat bahwa sumber hukum melibatkan prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar hukum. Baginya, hukum harus sesuai dengan hukum yang adil. Yang keempat, Herbert Leonold Adolphus Hart. Hart mengembangkan konsep hukum yang lebih kompleks dengan menekankan perbedaan antara hukum primer, aturan yang digunakan dalam masyarakat, dan hukum sekunder, yaitu aturan yang mengatur bagaimana aturan primer digunakan. Yang kelima, Roscoe Pound. Pound berfokus pada makna sosial hukum dan mengatakan bahwa sumber hukum melibatkan pengaruh sosial dan ekonomi terhadap pembentukan hukum. Kesimpulan dari pandangan para ahli hukum yang telah disebutkan tadi adalah bahwa konsep sumber hukum memiliki variasi dalam pemahaman mereka, namun ada beberapa persamaan yang dapat ditemukan. Yang pertama, konstitusi dan otoritas tertinggi dalam sistem hukum sering dianggap sebagai sumber hukum yang paling kuat. Yang kedua, sumber hukum dapat mencakup peraturan dan aturan yang diterapkan oleh otoritas pemerintah. Yang ketiga, aspek moral dan etika juga dapat mempengaruhi pembentukan hukum dan dianggap sebagai faktor penting dalam beberapa pandangan. Dan yang terakhir, hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial dan ekonomi, dapat memainkan peran dalam pemahaman sumber hukum. Pentingnya pandangan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang sumber hukum, karena hukum seringkali kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai sumber hukum formil. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Haryani dengan NPM 20106 akan menjelaskan tentang sumber hukum formil. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang memiliki dua arti, yaitu yang pertama arti formil dan yang kedua yaitu dalam arti material. Yang pertama ada arti formil. Undang-undang adalah peraturan yang ditinjau dari sudut cara pembentukannya dan dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang berwenang, yaitu Presiden dan DPR. Yang termasuk undang-undang formil adalah Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam arti material, undang-undang adalah peraturan yang ditinjau dari materinya berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Adapun sifat-sifat dari undang-undang, yaitu yang pertama ada bersifat umum dan komprehensif, yang kedua bersifat universal, yaitu untuk menghadapi peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya, dan yang ketiga memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, yaitu lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali. Selanjutnya ada traktat.
yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan juga perjanjian yang dibuat oleh pemerintah daerah. Traktat ini merupakan salah satu sumber hukum yang dibuat oleh pejabat negara ataupun negara yang bersifat bilateral maupun multilateral. Perjanjian ini banyak dilakukan terutama yang berhubungan dengan keamanan negara, teroris, kejahatan pidana yang termasuk juga masalah pada batas wilayah suatu negara. Baik, perkenalkan nama saya Ferisa Anagris Prasadi dengan NPM 201000108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Menurut Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta terbebas dari pengaruh manapun dengan cara memberikan putusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum formil yang keempat, yaitu doktrin. Yang mana doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya, hakim dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya yang menyebut pendapat ahli hukum tertentu. Yang mana ini berarti hakim dianggap telah menemukannya dalam doktrin, sehingga doktrin demikian telah menjadi suatu sumber hukum. Selanjutnya yaitu ada konvensi atau kebiasaan. Konvensi adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan atau mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum yang ada ketatanegaraan. Konvensi dapat berbentuk kebiasaan dan dapat juga berbentuk praktik-praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara, meskipun berbentuk tidak tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material, yaitu merupakan faktor penentu substansi atau isi hukum. Sumber hukum material yang pertama ada asas hukum, yang merupakan suatu prinsip dasar dalam pemberlakuan hukum. Asas-asas hukum juga merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam sistem hukum dan dirumuskan dalam suatu aturan hukum. Setiap aturan tentunya memiliki suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat yang disebut dengan asas. Asas hukum ini juga dianggap sebagai dasar atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, dan sebagai suatu pondasi pembentukan isi hukum yang akan dikonkretkan melalui produk hukum. Terkait perbedaan dengan kaidah hukum, bahwa asas hukum itu sifatnya normatif dan tidak dapat secara langsung diterapkan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum material kewajaran atau kemasukakalan. Mengacu pada penggunaan pertimbangan rasional atau akal sehat dalam proses pembuatan hukum atau dalam menentukan tindakan hukum yang adil dan masuk akal. Dalam konteks ini, sumber hukum bukan hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pertimbangan moral, etika, dan penilaian logis yang berdasarkan pada akal sehat. Selanjutnya yaitu ada asas moral dan kesopanan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamak dari mores, yang berarti juga kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral dengan demikian juga dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Sedangkan secara etimologi, moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Kesopanan ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktunya. Sanksi dari pelanggaran norma kesopanan ini yaitu berupa celaan, cemoohan, dan diasingkan oleh masyarakat atau sanksi sosial. Sumber hukum material selanjutnya yaitu tuntutan kehati-hatian masyarakat, yang mana dalam hal ini menekankan bagaimana suatu pengaturan itu dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.